sini saya akan mempraktikumkan mengenai ANOVA satu arah. Di sini saya sudah memiliki data pH meter 1, pH meter 2, dan pH meter 3 yang masing-masing memiliki data 10. Langsung saja, yaitu klik data, kemudian pilih data analisis, lalu pilih ANOVA single factor. Mengapa ANOVA single factor? Karena pada ANOVA satu arah ini dia hanya memiliki satu variabel independen. Setelah itu klik OK, lalu masukkan input range. Input range ini kita sorot data dari pH meter 1, 2, dan 3 sampai ke bawah datanya. Oke, kemudian jangan lupa untuk mencentang labels in first row karena kita menyorot dari judulnya. Kemudian centang output range lalu diklik di barisan mana kita akan menyimpan data tersebut. Saya pilih di G, setelah itu klik OK. Setelah itu akan muncul nilai dari ANOVA single factor. Yang pertama di sini ada sum adalah jumlah dari masing-masing data. Kemudian ada average, yaitu rata-rata dari masing-masing data, dan variance-nya juga udah dihitung di ANOVA ini. Lalu lihat ke bawah ada F, yaitu sebagai F hitung. F hitung di sini kita tandain. Kemudian ada F crit di sini yang berarti dari F tabel. Jika dilihat dari nilai F yang bernilai 2,233, kemudian F tabel 3,354, itu berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka hipotesisnya adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Karena nilai dari F hitung lebih kecil dari F tabel. Ini menunjukkan bahwa data ketiga data ini itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Bisa dilihat juga dari p-value-nya. Ketika F hitung lebih kecil daripada F tabel, p-value ini akan bernilai lebih dari 0,05. Begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali mempraktekkan materi ANOVA. Bedanya adalah di sini ada ANOVA dua arah tanpa interaksi, tanpa pengulangan. Di sini saya sudah memiliki data. Hipotesisnya sama seperti ANOVA satu arah. Hipotesisnya sama, yang berbeda hanya data yang dipilihnya saja. Di sini kenapa ANOVA dua arah? Karena dia memiliki dua variabel independen. Yang pertama dari variabel pH meternya, yang kedua dari variabel analis 1 dan analis 2-nya. Dan kenapa tanpa ada interaksi atau pengulangan? Karena di sini hanya satu kali data saja setiap analisnya. Oke, langsung saja kita masuk. Pertama, kita klik data, kemudian pilih data analisis, lalu klik ANOVA two factor without replication karena tidak ada pengulangan. Lalu klik OK. Sama input range-nya kita masukkan datanya, kita sorot, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Lalu jangan lupa labels-nya juga kita centang karena yang kita sorot itu bersama dengan judulnya. Kemudian output range sama, yaitu tempat di mana kita akan menyimpan nilai dari ANOVA-nya. Oke. Saya simpan di G. Setelah terisi semua, lalu klik OK. Maka akan muncul nilai dari ANOVA two factor without replication-nya. Sama, sum yaitu jumlahnya, average yaitu rata-ratanya, variance itu variance-nya dari masing-masing data. Lalu di bawah ada F hitung. Di sini F sebagai F hitung, dan F crit sama seperti ini sebagai F tabel. Iya. Boleh di sini supaya tidak bingung, rows ini adalah dari analis.
analis. Jadi bisa dilihat ya, di rows ini itu yaitu analis, maka ini F hitung yang analis, dan yang columns ini adalah pH meter. Nah, bisa dilihat F hitung yang pertama yaitu dari bagian rows atau analis ini itu nilainya 0,583. Sedangkan F tabelnya itu 18,512. Sudah terlihat bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesisnya adalah H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Kemudian maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara analis 1 dengan analis 2. Selanjutnya kita lihat F hitung di bagian pH meter. Di bagian pH meter ini F hitungnya bernilai 1,496 sekian. Sedangkan F tabelnya bernilai 19. Itu berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka hipotesis yang diterima pun sama, H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kesimpulan yang bisa disimpulkan adalah tidak terdapat perbedaan signifikan baik secara dari analisnya maupun pH meternya. Gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini materinya yaitu ANOVA 2 arah dengan interaksi. Nah, di sini saya sudah memiliki data kenapa 2 arah dengan interaksi atau dengan pengulangan, yaitu 2 arahnya karena dia memiliki 2 variabel, sama seperti 2 arah sebelumnya, dia memiliki 2 variabel, yaitu variabel 1 yaitu analis, yang variabel 2-nya itu pH meter ini. Kenapa ini ada interaksi atau ada pengulangan? Bisa dilihat di sini dalam satu analis dia bisa mengulang 5 kali dari masing-masing pH meter, 5 kali percobaan. Itu makanya dia memiliki pengulangan atau interaksi. Langsung masuk saja ke praktikumnya, yaitu sama, pilih data, kemudian data analisis. Namun yang dipilih di sini adalah ANOVA 2 factor with replication karena dia mempunyai pengulangan. Lalu klik OK. Input range-nya kita masukkan. Datanya kita sorot. Rows per sampel. Jadi baris per sampel itu ada berapa? Di sini bisa kita hitung yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing analis memiliki 5 pengulangan sampel. Terus 5. Kemudian output range sama, jangan lupa kita tentukan mau disimpan di mana. Saya tekan dikit. Lalu klik OK. Lalu akan muncul nilai dari ANOVA 2 faktor dengan pengulangan ini. Sama ada jumlah, rata-rata, varian, semuanya terlihat di bawah ini. Supaya tidak bingung, sampelnya kita ubah menjadi variabel pertama yaitu analisnya. Lalu kolomnya ini kita ubah dengan merek dari pH meternya. Nah, dan interaction. Bisa dilihat di sini F hitungnya pun ada 3 ya. Karena ada 3 data yang dihitung. F hitungnya ada 3. Dan ini ada F tabel. F tabelnya juga 3. Maka bisa dilihat yang pertama yaitu sampel atau variabel pertama yaitu analis. Bisa dilihat di sini nilai dari F hitung analis yaitu 0,0375. Sedangkan F tabelnya itu 4,259. Yang berarti F hitung lebih kecil dari F tabel. Lalu di bagian columns atau merek pH meter, F hitungnya pun bernilai 2,482, sedangkan F tabelnya 3,4028. Itu berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dan kemudian nilai dari interaction-nya ini
F hitungnya 2,98797, sedangkan F tabelnya 3,4028, sama F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka hipotesisnya adalah H0 diterima, H1 ditolak karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Ini menunjukkan bahwa data analis dan pH meter ini tidak saling berpengaruh. Itu berarti tidak ada perbedaan yang signifikan baik secara analisnya maupun ketiga pH meternya ini. Semuanya sama, walaupun ada perbedaan tapi tidak signifikan dan tidak begitu besar nilainya. Baik, terima kasih yang sudah memperhatikan video saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.